Layla YouTube. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. So maaf banget karena baru bisa buat video sekarang, dan mungkin ini lanjutan dari video sebelumnya, juga menjawab pertanyaan kalian di kolom komentar maupun yang DM di Instagram gue secara pribadi. Jadi langsung aja ke pertanyaan pertama dari Rinda Alia Putri. Bingung banget mau ngambil Undiksa tapi jauh banget dari Sumatera ke Bali, dan ortu takut sama lingkungan di sana. Jadi pengen tapi takut. Nah, ini mungkin saran buat Rinda ya, kalau misalnya nggak usah takut antara jarak. Kalau misalnya kamu pengen ke Bali, kamu bicarakan bersama orang tua, kamu yakini mereka bahwasanya kamu bisa menjaga diri dan membawa diri beradaptasi dengan lingkungan. Karena kalau misalnya kita tidak memprotek diri sendiri, ya itu salah kita sendiri, kurang lebih seperti itu. Sedangkan untuk masalah jarak ya nggak usah takut, karena di sini ada yang namanya grup yang berasal dari pulau-pulau atau daerah-daerah tertentu, yang dimana kalau misalnya butuh bantuan jemputan atau butuh apa-apa, itu ada yang namanya grup sendiri. Dan untuk Sumatera itu kalau tidak salah namanya IKAMSU, Ikatan Mahasiswa Sumatera, dan teman saya juga termasuk banyak dari Sumatera dan mereka termasuk dalam grup tersebut. Jadi untuk Rinda nggak usah takut kalau misalnya pengen kuliah di Bali ya. Oke, next, jadi pertanyaan dari Tasya Delia, kalau boleh tahu skor lolos UTBK kakak dulu berapa? Nah, sorry banget karena kakak lupa ya, karena udah lama banget. Jadi kurang lebih skor kakak itu 500-an lebih di Solshum, karena bukan Saintek, jadi agak lebih gampang kalau menurut kakak. Dan selanjutnya dari Raja Jilat, kakak sekolah di sana per semesterannya bayar berapa kak? Ada juga yang bilang gratis, tapi apakah benar-benar gratis kak? Jadi tergantung ya, karena kalau misalnya kakak sendiri merupakan mahasiswa beasiswa yang dimana gratis dan dibiayai per bulannya. Jadi kalau misalnya kalian masuk ke universitas itu ada berbagai macam beasiswa yang bisa kalian dapatkan, dari mulai beasiswa BI, beasiswa bidik misi, dan beasiswa lain-lainnya. Nah, kalau misalnya kalian merasa tidak ada uang untuk kuliah, di situ banyak banget beasiswa yang ditawarkan asalkan kalian itu berprestasi, misalnya aktif dalam bidang akademik ataupun dalam organisasi. Terus untuk masalah pembayaran, jadi di perkuliahan itu ada yang namanya UKT. UKT ini yang biasa kita bayarkan per 6 bulan sekali atau per semester. Berbeda dengan SPP yang dimana kita bayarnya per bulan. Nah, UKT itu ada golongan 1 sampai dengan golongan tinggi ya. Nah, golongan 1 itu kurang lebih harganya 500.000 per 6 bulan, dan paling tingginya itu 3.600.000, tergantung dengan pekerjaan orang tua. Jadi kalian bisa mengisi sesuai dengan penghasilan dari orang tua, kurang lebihnya seperti itu. Dan selanjutnya yaitu Jihad Muammar Fauzan. Oke, kakak bikin lagi video lagi tentang kuliah di Undiksa. Aku SNMPTN milih Undiksa Ilmu Komputer. Jadi untuk Jihad, semangat ya kalau misalnya SNMPTN-nya lolos. Kalau misalnya SNMPTN-nya belum lolos, bisa coba lagi di UTBK, dan kakak berharap semoga kamu keterima di sini di Ilkom. Bagus kok Ilkom, teman kakak juga banyak yang di Ilkom. Tentang kuliah Undiksa mungkin next time kakak akan buat video terkait mungkin kegiatan kakak di organisasi di sana atau bagaimana, nanti kakak akan usahakan buat videonya. Lalu selanjutnya, kok bisa linjur belajarnya gimana kak? Oke, jadi di sini kakak belajar lintas jurusan itu dari download aplikasi yang dimana aplikasi UTBK Soshum. Di situ memang sedikit soal mirip dan ada beberapa soal yang keluar, dan itu mungkin aplikasinya kakak nggak tahu ya masih ada atau nggak di Play Store. Jadi kita belajar sejujurnya, kakak itu nggak belajar benar-benar serius yang dimana depan HP terus abis itu depan buku dan belajarnya. Kakak nggak suka, bukan tipe orang yang suka belajar monoton kayak begitu. Jadi kakak hanya menggunakan logika dalam mengisi sosum itu, mengisi UTBK. Tapi kalian jangan ditiru ya, alangkah baiknya kalian menggunakan
teknik yang belajar terlebih dahulu, karena itu hanya keberuntungan aja, dan beruntung waktu itu skor kakak gede dan keterima di Undiksa. Oke, next, jadi pertanyaan lewat DM Instagram ya, kebanyakan dari mereka nanya, kakak gimana sih kuliah di sana, kakak susah nggak sih kuliah di sana, kakak berapa biaya kos, berapa biaya kehidupan di sana. Oke, jadi langsung aja di sini, mungkin ini pertanyaan closing juga ya, bahwasanya kalau misalnya kuliah di sini itu gampang, dan karena gua di jurusan yang agak dosennya itu baik dan nggak mempersulit mahasiswa, jadi itu gampang menurut gua, dan kita nggak terbebani oleh tugas. Terus selanjutnya yaitu berapa biaya kos di sini. Jadi biaya kos di sini mulai dari kisaran 300.000 sampai dengan juga 600.000 paling mahal itu, dan itu full udah lengkap pakai AC dan lain sebagainya. Dan kos gue ini yaitu harganya 400.000, udah ada wastafel, udah ada kasur, udah pokoknya lengkap isinya, kamar mandi dalam dan ada showernya juga. Tapi belum include listrik, sedangkan airnya itu udah gratis. Jadi di Singaraja itu untuk biaya mahasiswa itu memang murah. Jadi kalian nggak usah takut kayak aduh mahal kos 1 jutaan dan sebagainya, itu enggak ya. Kalau mungkin di Denpasar iya, dan di Jimbaran mungkin, tapi kalau misalnya di daerah sana juga ada kok yang harga 400, 500 gitu, masih terjangkau. Tapi kalau di Undiksa memang sangat murah sekali. Apalagi kalau misalnya kalian mau asrama, kan ada asrama Undiksa yang dimana itu per tahun 3 juta. Teman gua juga asrama kan, jadi mereka berdua jadi hanya bayar per tahun itu 1,5 juta, 1,5 juta, dan kalian bisa hitung sendiri 1,5 juta dibagi 12 bulan itu kiranya berapa per bulan. Tapi memang pembayarannya di setiap tahun, ada yang kos menerima pembayaran tiap bulan, ada yang kos menerima pembayarannya hanya dengan per tahun. Terus mengenai biaya kehidupan sehari-hari, makan dan lain sebagainya. Makan di sini tuh murah ya. Kalau kalian mau nyari memang benar-benar murah ya, emang Singaraja tempatnya. Dari segi makan, nasi campur ada yang 6.000, dan itu sudah ada lauknya ikan, lauknya ayam, sayur dan lain sebagainya dengan nasi yang banyak. Tapi kalian juga tentunya harus paham tempat-tempat di mana, dan bisa tanya ke kakak-kakak tingkat kalau kalian keterima di sini itu tempat-tempat murah itu di mana, karena nggak sembarang juga tempat. Kadang ada juga tempatnya ya makanannya kurang enak tapi mahal gitu kan. Jadi untuk biaya kehidupan dan lain sebagainya, transportasi itu kebanyakan murah banget dan terjangkau. Kalian itu kalau misalnya sangat hemat tuh bisa aja sebulan tuh cuman ngabisin 200.000. Oke, jadi mungkin itu saja video gue kali ini, dan semoga hari kalian menyenangkan, tetap semangat dan perjuangin apa yang kalian inginkan, pasti bisa. Oke, semangat.